Halo teman-teman, apa kabar? Semoga kalian baik-baik aja ya. Kenalin, namaku Farah Maulida dari Program Studi Sastra Indonesia 2018 Universitas Diponegoro. Pada podcast kali ini, aku mau kasih info menarik nih tentang unsur-unsur pendukung dalam film Imperfect 2019 sebagai sastra kontemporer. Film ini akan membedah isu soal body shaming atau mengejek bentuk tubuh dan mencintai diri sendiri yang disampaikan melalui sebuah komedi. Film terbaru Ernest yang telah tayang pada Desember ini merupakan adaptasi buku karya istrinya, Meira Anastasia, berjudul Imperfect: A Journey to Self-Acceptance. Sebelum menjadi buku, materi-materi berasal dari unggahan Meira di Instagram. Agar gampang mencari dan terkumpul, dia membukukannya teman-teman. Secara garis besar, buku tersebut bercerita tentang penerimaan diri terhadap hal yang dipunyai. Misalnya, terkait bentuk badan dan sebagainya. Dalam Instagram Imperfect, awal mula Meira terpikir untuk berbagi materi tentang penerimaan diri saat melihat komentar salah satu orang di Instagram suaminya, Ernest. Kata-katanya kurang lebih, laki-laki tampan tidak selalu memiliki istri cantik. Hal itu sangat membekas teman-teman pada diri Meira dan menjadi modal untuk berbagi hal-hal yang dia rasakan di akun Instagramnya. Walaupun adaptasi dari buku, cerita filmnya akan berbeda ya teman-teman. Buku berkisah tentang kehidupan Meira. Filmnya tidak akan seperti itu. Namun, poin utamanya akan tetap sama, penerimaan diri dan mencintai diri sendiri. Film ini bisa dikatakan sebagai sastra kontemporer karena banyak unsur-unsur pendukung dalam film ini. Bisa dilihat dari tema dalam film ini adalah percintaan, keluarga, dan pertemanan. Yang puncak konfliknya terdapat pada isu body shaming yang dialami oleh tokoh utamanya yaitu Rara yang diperankan oleh seorang aktris Jessica Milla. Bisa dikatakan sebagai sastra kontemporer karena tema yang diangkat romantis dan sentimental. Bisa dikatakan seperti itu karena terlihat dari kisahnya yaitu Rara dan Dika. Dika saat mencintai Rara walaupun kondisi Rara jauh dari kata sempurna akibat bentuk fisiknya yang gendut dan berkulit dekil. Masalah yang disajikan dalam film menampilkan masalah-masalah yang ringan dan hanya menyajikan rekaman kehidupan tokoh utama, Rara, dan keluarganya. Sehingga unsur ini menjadi pendukung bahwa film Imperfect 2019 sebagai produk sastra kontemporer. Walaupun tokoh utama, Rara tidak digambarkan sebagai wanita yang cantik ya teman-teman. Namun, akibat motivasi yang baik dalam dirinya untuk menjadi wanita yang menyenangkan, membuat Rara berubah menjadi sosok yang banyak dikagumi. Kebaikan hatinya untuk mendirikan sekolah anak jalanan juga membuat ia selalu memancarkan aura yang indah. Itulah sebabnya teman-teman, mengapa aktor dalam film ini dapat dikategorikan sebagai konsep sastra kontemporer karena memiliki kemenarikan dalam karakter. Sehingga film ini dapat dikatakan sebagai fungsi sastra kontemporer sebagai pemantik untuk menghilangkan kejenuhan bagi para penikmat film. Film Imperfect 2019 juga bersifat menghibur ya teman-teman. Bisa dikatakan seperti itu karena dalam kisah ini, selain konflik dan gaya bahasa yang menarik, adegan-adegan dalam film ini diselipi dengan komedi dari beberapa tokoh di dalamnya. Contohnya adalah tokoh Neti yang diperankan oleh aktris bernama Kiki Saputri dan tokoh Dondon yang diperankan oleh aktor bernama Bintang Emon. Selain itu, alur yang disajikan dalam film ini bersifat lazim sesuai dengan kronologis, lurus, dan terdapat hal tak terduga dalam kisah ini, di mana kisah Rara yang terpacu untuk melakukan program diet karena sindiran dari teman-temannya akhirnya berhasil teman-teman. Itulah hal yang mengejutkan dalam film ini dapat dikategorikan sebagai konsep dari sastra kontemporer. Nah, pada akhir tahun 2019 adalah tahun di mana tangga box office Indonesia terus bergejolak.
Setelah Habibie dan Ainun 3 meraih 2 juta penonton pada 2 Januari 2019, kini giliran film Imperfect. Karya kelima Ernest Prakasa mencapai level 2 juta penonton pada saat itu. Jadi, itu artinya film Imperfect 2019 telah mendongkrak popularitas perfilman Indonesia dengan rating yang cukup memuaskan, yaitu 7,8 dari 10. Komponen ini dapat dijadikan alasan bahwa film Imperfect 2019 adalah hasil karya sastra kontemporer karena dapat memenuhi selera orang banyak. Sebagai produk yang bisa didistribusikan sebagai produk industri atau komoditi serta bersifat komersil. Wah, menarik juga ya film dari Imperfect 2019 ini. Gimana? Teman-teman, udah pada tertarik belum buat nonton film ini? Oh iya, di sini aku minta maaf ya teman-teman kalau banyak salah kata dalam penyampaiannya. Sampai jumpa di podcast-podcast selanjutnya. Dadah!